Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari Senin ini dengan kelas 3 Akidah Akhlak. Eh, Pelajaran yang sudah lalu Bapak sampaikan, Masya Allah. Kalimat thayyibah artinya segala sesuatu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah. Apa itu subhanallah? Maha suci Allah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Mensucikan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala kelemahan. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari pada pelajaran yang lalu adalah Al-Azim yang Maha Agung. Keagungan Allah, kemuliaan Allah adalah segala-galanya. Bagaimana tidak agung Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan akal pikirannya, telah menciptakan alam semesta dengan kegunaan-kegunaannya. Kemudian Al-Kabir. Kenapa disebut Al-Kabir? Allah Maha Besar. Dalam segala urusan yang ada di muka bumi ini, Allah yang mengatur. Menjalankan langit, menjalankan angin, memutarkan matahari dan planet-planet lainnya. Manusia mana ada yang mampu? Manusia hanya berpikir untuk dirinya pun tidak mampu. Jelasnya Allah Maha Besar. Sedangkan manusia Maha Kecil. Kemudian Al-Karim. Tadi Al-Azim Maha Agung. Al-Azim apa? Maha Agung. Al-Kabir Maha Besar. Hampir sama, mirip-mirip artinya. Al-Karim Maha Mulia. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat mengingkari. Nah, apa maksudnya? Allah itu Al-Karim, Maha Pemulia, Maha Pemurah. Nah, itu pemulia. Al-Karim, Maha Pemurah. Segala sesuatu Allah berikan untuk manusia. Apapun yang diperlukan oleh manusia, Allah sudah berikan. Allah memberikan hidung tidak hanya hiasan belaka, tapi hidung dengan lubangnya. Coba lihat, hidung dengan lubang. Untuk apa lubang hidung? Untuk bernafas. Allah menciptakan telinga dengan berbagai macam pernik. Kita tidak memintanya, tapi Allah memberi kita. Ya. Allah Maha Pemurah. Allah menciptakan paru-paru dengan bernafas dan banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Akal dan pikirannya. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'akum min kulli ma sa'altumuh. Telah Allah berikan segala apa yang kau butuhkan. Al-Maliku yang menguasai, memiliki, merajai. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwas samiul alim. Tabarakalladzi lahul mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Tabarakalladzi. Lihat halaman 23.
Tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Subhanallah. Allah yang memiliki, Allah yang merajai, Allah yang menguasai termasuk hari kiamat. Tidak ada urusannya dengan manusia. Manusia memikirkan, manusia mewacanakan bahwa kiamat akan terjadi pada hari tanggal sekian. Itu tidak ada. Itu urusan Allah. Apa? Urusan Allah. Baik, berikutnya bahwa malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Seperti pernah kita pelajari di kelas 1 rukun iman. Iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat. Ketiga iman kepada kitab. 4 iman kepada Rasul. Kelima iman kepada hari akhir. Keenam iman kepada qada dan qadar. Nih yang kedua iman kepada para malaikat. Ya, halaman 33. Panca indera yang ada pada diri manusia, mata, telinga, tangan, mulut, dan lain sebagainya, itu adalah indera nyata yang sangat sedikit bisa menangkap sesuatu yang gaib. Maka malaikat adalah di antara yang disebut makhluk gaib. Kita harus percaya terhadap sesuatu yang gaib. Seperti zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab adalah tidak diragukan lagi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzi yang orang-orang itu beriman, percaya bil ghaib tentang sesuatu yang gaib. Di sini dikatakan malaikat pun adalah makhluk gaib. Kata malaikat adalah jamak dari malakun. Malaikat tidak berjenis baik laki-laki maupun perempuan. Malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Sehingga Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hanya menerima dan melaksanakan perintah Allah dan tidak menolaknya. Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Silahkan kamu baca dari awal tugasnya. Sebutkan 10 malaikat dengan tugas dan fungsinya. Fungsi beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kehidupan seorang mukmin. Dengan beriman kepada malaikat, kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Karena kita tahu ada yang mencatat, di antaranya malaikat raqib atid. Adapun fungsi beriman kepada malaikat adalah mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita makin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal akan kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hamba-Nya, karena malaikat yang senantiasa mengawal kita. Sehingga kita pun menambah rasa syukur. Ketiga,
tenang dan tidak merasa tersaingi di bumi sebab malaikat selalu bersama kita mencatat amal perbuatan kita yang baik. Jadi kalau kita berbuat amal baik, jangan ingin dilihat oleh orang lain, karena yang maha melihat adalah Allah dan malaikat mencatat. Sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah. Ini di antara fungsi kita beriman kepada Allah, seperti halnya dicontohkan oleh malaikat Allah, tidak pernah mendustakan Allah, tidak pernah menolak perintah Allah, selalu tunduk dan patuh. Kelima, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Jadi tidak macam-macam. Sifat-sifat penciptaan malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang berada di alam gaib, diciptakan dari cahaya. Tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan. Tidak memiliki ciri-ciri sedikit pun, dan mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan malaikat berbeda dengan penciptaan manusia ataupun makhluk gaib lainnya seperti jin dan setan. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dan setan diciptakan dari api, sementara malaikat diciptakan dari cahaya. Baik, itu saja. Tugasnya adalah seperti yang sudah disampaikan, karena belum banyak, baru ada beberapa orang saja. Hafalkan tugas dan fungsi malaikat yang 10 tersebut, dan fungsi beriman kepada malaikat yang 5. Voice berbicara nanti di voice call. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.